Halo semua, bersama saya Dia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini ada seseorang yang benar-benar ingin serius dan berkomitmen dengan kamu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Four of Pentacle di sini. Ada Two of Cup. Ada The Devil. Ten of Swords. Dan di sini juga ada Judgment. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, atau tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Four of Pentacle. Saya melihat sepertinya meski perasaan kamu saat ini sedang tidak baik-baik saja ya. Kayaknya perasaan kamu saat ini sulit untuk menerima seseorang. Tapi saya melihat ada yang benar-benar pengen serius. Ada yang benar-benar ingin berkomitmen dengan kamu. Dan meskipun pintu hati kamu tertutup saat ini, tetapi jika dia ditakdirkan untuk kamu, akan ada caranya. Dia akan mampu untuk bisa membuktikan bahwa ini adalah niat baik, keseriusan, dan komitmen. Artinya, meski bagaimanapun kamu menolak, oke? Meski bagaimanapun kamu merasa tidak mau atau tidak ingin, tapi jika dia memang ditakdirkan untuk kamu, ya artinya suatu saat pintu hati kamu akan terbuka. Ini bisa saja kebalikannya juga bisa ya. Atau di sini kamu menginginkan seseorang. Oke, menginginkan seseorang, ya mungkin seseorang ini masih menolak atau masih belum menginginkan kamu, atau artinya seseorang ini mungkin belum ingin punya hubungan. Tetapi jika memang kamu dan dia ditakdirkan, bagaimanapun rasa penolakan itu akan ada jalannya nanti. Akan ada jalannya, perasaannya itu mulai terbuka. Karena perasaan itu bisa berubah-berubah ya. Oke, mungkin hari ini dia katakan tidak atau kamu katakan tidak, tetapi bisa saja besok atau lusa atau beberapa saat lagi kamu mengatakan iya. Oke, tapi di sini ada jalannya dan nggak ada yang bisa menghalangi kalau memang kamu dan dia memang ditakdirkan untuk bersama. Dia ditakdirkan menjadi milik kamu, kamu ditakdirkan menjadi miliknya. Meski awalnya kamu dan dia menutup hati, oke, tapi akan ada jalannya jika itu memang ditakdirkan untuk kamu. Karena memang di sini ada kayaknya memang sesuatu hal yang baik, keseriusan, komitmen, atau memang seseorang yang nggak butuh waktu lama untuk benar-benar yakin bahwa kamu adalah seseorang yang dia butuhkan, dia harapkan. Dan nggak pengen main-main juga, nggak mau buang-buang waktu. Karena mungkin sudah cukup umur, sudah matang, atau memang sudah siap secara mental, finansial untuk segera menikah atau berkomitmen.
saya melihat akan ada jalannya nanti untuk kamu bisa bisa membuka diri atau dia membuka diri untuk kamu. Artinya tidak ada lagi penghalang. Oke? Tidak ada lagi penghalang di antara kalian. Karena perasaan itu bisa berubah kapan saja. Ada mungkin sesuatu hal tindakannya, apa yang dia lakukan membuat kamu berubah pikiran. Ada yang membuat kamu tersentuh di sini tentang apa yang dia lakukan untuk kamu. Yang pada akhirnya kamu merasa yakin bahwa ini adalah seseorang yang bisa kamu harapkan untuk masa depan. Bukan hanya untuk saat ini, tetapi kamu lebih memikirkan tentang masa depan. Oke? Karena memang kamu sudah lebih selektif, kamu sudah lebih berhati-hati. Kamu tidak hanya memikirkan untuk saat ini, tetapi untuk kedepannya, apakah dia pantas, apakah dia seseorang yang benar-benar terbaik untuk kamu, atau seseorang yang hanya baik di awal, tetapi setelah menjalin sebuah hubungan, dia memperlihatkan sifat aslinya, itu yang perlu kamu khawatirkan. Tetapi di sini saya melihat ada ketulusan, oke? Ada niat yang baik. Ya terbukti di sini dia selalu berupaya untuk meyakinkan kamu, untuk kembali atau bisa membuka pintu hati kamu untuk dia. Ada Two of Cups dan terlihat jelas tetap ada kekhawatiran ya dalam diri kamu, ada kecemasan, takut salah lagi mungkin, takut salah pilih, takut salah menilai lagi tentang seseorang, karena bisa saja kamu pernah dibohongi atau di ghosting atau ditinggalin gitu aja di saat kamu sudah sangat berekspektasi. Tentunya itu akan sangat menyakitkan yang pada akhirnya membuat kamu menutup diri. Oke, pada akhirnya kamu menutup diri karena ada sesuatu hal, ada alasannya. Tentunya ada rasa trauma, ada rasa udah nggak yakin kalau akan ada sesuatu hal yang lebih baik atau seseorang yang baik untuk kamu. Perasaan-perasaan seperti itulah yang membuat kamu terkadang paranoid ya, takutnya yang berlebihan terkadang, yang pada akhirnya kamu nggak bisa membuka diri. Tapi seseorang ini tahu harus melakukan apa, tahu harus bagaimana untuk bisa meyakinkan kamu, dan karena mungkin dia pernah di posisi itu. Oke? Jadi dia lebih bisa mengerti, lebih bisa memahami tentang perasaan yang kamu alami saat ini, yang kamu rasakan saat ini. Ada the devil, saya melihat di sini terkadang akan ada godaan ya terkadang di sini. Terkadang ada maju mundur perasaan kamu, terkadang di saat kamu sudah yakin, tetapi ada lagi hal yang membuat kamu dalam keraguan. Artinya pengen maju tetapi takut, pengen mundur tetapi kamu ingin sesuatu hal yang lebih baik. Artinya ada perasaan yang dilema di sini. Ada terkadang ada godaan-godaan atau ada kata-kata orang yang mungkin mempengaruhi kamu. Tentunya setiap orang punya kelebihan dan kekurangan ya. Tidak ada yang sempurna tentunya, tetapi di saat kamu benar-benar mencintai seseorang itu, dia akan sempurna bagi kamu. Begitu juga sebaliknya. Seseorang, kamu atau siapapun tidak lepas dari setiap kelebihan dan kekurangan. Tetapi seseorang kita cintai akan sempurna menurut kita. Oke, apapun godaan itu, apapun perkataan orang atau penilaian orang tentang dia atau tentang kamu, sepertinya saat ini kamu harus lebih mendengarkan intuisi kamu ya, kata hati kamu, feeling kamu. Tentunya tetap menggunakan logika, tetap realistis. Oke? Ada Ten of Swords, ya itu tadi ya, kayak maju mundur gitu, karena mungkin pernah ditusuk dari belakang, atau pernah ada seseorang yang kamu percaya justru menyakitkan perasaan kamu. Ada yang seperti itu saya lihat di sini. Itulah yang membuat kamu kayaknya masih dalam keraguan-raguan, tapi kembali lagi dengan sesuatu hal yang dasarnya itu dari hati ya. Sesuatu hal yang sifatnya itu dari hati itu akan mampu untuk menyentuh hati kamu. Oke, kamu akan yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik untuk kamu. Meski apapun yang terjadi di masa lalu kamu. Karena saya lihat seseorang ini begitu
memang punya niat yang baik ya. Saya lihat di sini memang benar-benar ingin berkomitmen, karena mungkin dia juga sudah pernah mengalami masa-masa sulit atau hal-hal yang mengecewakan dalam kehidupannya, dan saat ini dia benar-benar butuh seseorang yang bisa saling menguatkan, dan dia merasa kamu adalah seseorang yang pantas untuknya, meski awalnya dia begitu sulit untuk meyakinkan kamu. Tapi pada akhirnya kamu akan mampu untuk yakin bahwa seseorang ini adalah seseorang yang pantas untuk kamu. Ada judgment, dan saya melihat ini juga adalah keadilan ya. Artinya keadilan itu berpihak kepada kamu. Meski awalnya di sini kamu menjalani hubungan yang mungkin tidak sehat, atau bertemu dengan seseorang yang toksik atau pembohong ya, manipulatif. Tapi keadilan akan ada untuk kamu di saat kamu berpikir positif, di saat kamu tetap berprasangka baik ya terhadap apapun yang mungkin terjadi sebelumnya, apapun yang terjadi di masa lalu kamu, yang pada akhirnya kamu benar-benar menemukan sesuatu hal yang lebih baik. Karena biasanya sebelum kamu menemukan sesuatu hal yang lebih baik, ya kamu menemukan hal-hal yang toksik, hal-hal yang tidak baik untuk kamu. Dari situlah kamu akan lebih tahu mana yang pantas untuk kamu dan mana yang tidak. Artinya itu membuat kamu jadi lebih selektif, lebih dewasa, dan lebih bijak dalam memilih dan dalam memutuskan sesuatu dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada goal, ada take a breather. Di sini juga ada walk through your feeling, ada detox, dan di sini juga ada speak your word into being. Dan dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat kamu saat ini lebih tenang ya. Kamu berusaha untuk lebih tenang dalam memutuskan atau dalam memilih sesuatu hal yang mungkin butuh waktu untuk seseorang ini benar-benar bisa meyakinkan kamu, karena memang tidak mudah untuk ya membuat kamu percaya atau membuat dia percaya ya. Ini energinya ini bisa terbalik-balik ya, terbolak-balik nih. Artinya saat ini kamu jadi lebih tenang, kamu jadi lebih mempersiapkan, karena kamu udah nggak mau kehilangan arah. Kamu sudah lebih tahu fokus kamu mau kemana, tujuan kamu apa. Kamu udah nggak mau main-main lagi ya. Tentunya kamu berusaha untuk melangkah terhadap sesuatu hal yang benar-benar mampu untuk merubah kehidupan kamu. Artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Kamu sudah lebih memikirkan hal-hal yang mana yang baik dan mana yang tidak. Oke? Dan saya melihat di sini pada akhirnya kamu akan mampu untuk bernapas lebih lega ya. Di saat yang terjadi ini atau sebelumnya tentang masa lalu kamu memang sudah berdamai dengan semua itu. Kamu sudah tidak menutup diri, kamu sudah lebih terbuka, meski tetap akan ada resiko atau ada konsekuensinya, tetapi kamu di sini lebih memilih untuk tetap melangkah, karena bisa saja hal yang luar biasa, hal hebat, yang terbaik akan kamu dapatkan. Oke, dan itu juga adalah salah satu perasaan kamu yang berubah di saat kamu sudah tidak mau lagi terpuruk dengan situasi ini. Artinya kamu sudah pengen keluar dari situasi yang mungkin selama ini membelenggu kamu. Kamu ingin terbebas. Kamu ingin terbebas dari rasa sakit, dari hubungan yang mungkin tidak sehat atau toksik. Meski terkadang ada maju mundurnya di sini, tapi di sini kamu mampu untuk mendengarkan kata hati ya, feeling kamu, intuisi kamu untuk bisa memutuskan sesuatu hal yang terbaik untuk kamu ke depannya. Karena biasanya perasaan, intuisi itu bisa mengarahkan kamu kepada sesuatu hal yang baik ya. Ya mungkin ini tentang seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu. Kamu lebih bisa merasakan, oh ini adalah yang terbaik, oh ini adalah seseorang yang memang kamu butuhkan keberadaannya. Karena saya melihat saat ini kamu sudah lebih dewasa ya, kamu sudah lebih tidak egois, tidak selalu mengutamakan tentang penampilan luarnya saja atau tentang hanya keinginan sesaat.
ambisi sesaat, tetapi kamu lebih memikirkan dampak untuk kedepannya, tentang masa depan. Apakah seseorang ini baik untuk kedepannya? Apakah seseorang ini mampu mengimbangi sikap kamu yang mungkin terkadang masih suka atau masih suka marah, atau masih belum selalu bisa mengendalikan perasaan atau emosi. Apakah seseorang ini bisa mengimbangi kamu? Itu yang kamu pikirkan untuk masa depan, bukan tentang keinginan sesaat. Oke. Jadi saat ini kamu berusaha untuk berpikir positif, berprasangka baik terhadap sesuatu hal yang mungkin mendekat kepada kamu. Tentunya tetap lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu ya, untuk lebih memutuskan sesuatu hal, karena jangan terlalu bucin, terlalu mencintai seseorang itu berlebihan, yang pada akhirnya di saat dia membohongi kamu itu akan sangat menyakitkan. Jadi kamu tahu porsinya, kamu tahu caranya bagaimana agar kamu nantinya tidak terlalu tersakiti di saat dia ya mungkin pernah nyakitin atau melakukan kesalahan ya, karena setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Tapi di sini saya melihat kamu dan dia mampu untuk sama-sama bercermin dari masa lalu, bercermin dari apapun yang pernah terjadi dulunya dalam kehidupan kalian masing-masing, karena mungkin pernah sama-sama gagal. Tapi dari situ kamu dan dia pada akhirnya sama-sama belajar untuk bisa saling menguatkan, untuk tidak akan saling meninggalkan meski apapun permasalahannya. Karena dalam hubungan, bagaimanapun cintanya, bagaimanapun sayangnya, tetapi selalu akan ada saja terkadang perdebatan atau konflik atau sesuatu hal yang terjadi yang tidak kamu inginkan. Tapi di sini kamu mampu untuk sama-sama tetap saling ada dan tidak akan saling meninggalkan. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya ya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau galau, atau ada banyak masalah saat ini. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk tetap bisa atau mampu berani menghadapi apapun kenyataan yang ada, dan tidak lari dari apapun. Oke, yakin kamu kuat, kamu mampu untuk bisa bertahan dan mampu untuk keluar dari situasi yang menyakitkan. Yakin yang terbaik akan kamu dapatkan. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani hidup. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!